Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menjelasin tentang sistem imunitas. Oke, sorry ya agak ribet sekitaran rumahku. Oke, apa sih yang teman-teman tahu tentang sistem imunitas? Yap, betul sekali. Biasa kita dengar imun, sistem imunitas. Nah, kali ini, di video kali ini, kita akan belajar tentang imunitas. Imunitas. Kita benar-benar belajar imunitas secara serius ya guys. Imunitas. Biasanya kan teman-teman dengar imun-imuni, biasanya didengar waktu demam, waktu sakit, itu. Sama orang sekitar kita. Oke. Yang pertama, kita belajar dulu pengertian dari sistem imunitas. Apa sih sistem imunitas itu? Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan sel, menghancurkan sel. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal dan menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Jadi, fungsinya sistem imunitas ini dia untuk menghancurkan, melawan lah bisa kita bilang, melawan sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Misalnya kayak bakteri, virus yang mau merusak tubuh atau tidak menyehatkan tubuh yang membuat kita sakit. Oke, fungsi dari sistem imunitas ini apa sih? Oke, sistem imunitas fungsinya apa? Oke, fungsi dari sistem imunitas. Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Terus yang kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak. Atau bisa dibilang debris cell. Untuk perbaikan jaringan. Oke, yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan. Oke, inilah ketiga fungsi, salah satu fungsi dari ini sistem imunitas. Oke, selanjutnya kita belajar jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik. Kalau pertahanan pertama, sistem imunitas ini kulit, yang kedua membran mukosa, tiga rambut hidung dan silia pada trakea, empat cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Jadi rambut-rambut yang di hidung itu ya salah satu pertahanan tubuh non spesifik di badan manusia. Terus pertahanan kedua, yang pertama inflamasi, yang kedua sel-sel fagosit, yang ketiga protein antimikroba. Terus yang terakhir di bagian pertahanan tubuh spesifik. Oke, pertahanan ketiga, limfosit sama antibodi. Ini bisa kita bilang gini, ini tembok pertama, tembok kedua, tembok ketiga. Tembok pertama yang diserang oleh misalnya sel-sel yang bisa bikin kita sakit, bakteri atau bagaimana. Terus ini tembok kedua, pertahanan kedua, ini pertahanan ketiga. Oke, jadi di sistem imunitas itu terbagi dua ya guys. Pertahanan non spesifik atau spesifik. Oke, kalian pasti nanya nih apa sih non spesifik itu. Oke, yang pertama kita jelaskan pertahanan non spesifik atau alamiah. Jadi pertahanan non spesifik ini dia didapat dari genetik atau bawaan dari lahir. Ini disebut non spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Coba kita studi kasus. Misalnya Arif jalan, kemudian tersandung oleh kayu, kemudian kakinya luka. Oke, langsung pertahanan non spesifik ini langsung bekerja dia karena dia alamiah dari genetik untuk melindungi tubuhnya atau mengirim jaringan atau respon ke daerah atau permukaan yang luka atau cedera. Oke. Permukaan tubuh bagian
non spesifik. Pertama pertahanan fisik, ini dari kulit sama membran mukosa. Oke, apa kulit tuh? Jadi kulit itu terdiri dari sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga sulit menembus, mengandung keratin dan sedikit air sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Terus yang kedua membran mukosa. Membran mukosa ini menghalangi masuknya patogen. Contohnya di saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran ekresi. Oke, selanjutnya pertahanan mekanis. Oke, apa pertahanan mekanis nih? Apa bedanya dari pertahanan fisik? Oke. Kalau pertahanan mekanis ini dia dari rambut hidung sama silia yang ada di trakea. Kalau rambut hidung, dia menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroba. Misalnya ada virus, ya. Misalnya Hajime habis bersin. Terus kemudian itu partikel-partikel berbahaya atau virus-virus yang dia keluarkan. Terus ada orang di sekitarnya menghirup itu, dia bisa tertular. Akan tetapi karena ada benteng pertama atau pertahanan pertama dari rambut hidung, dia bisa lebih terjaga, lebih safe. Terus selanjutnya silia pada trakea. Ini dia menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Pertahanan kimiawi, pertahanan biologis. Oke, kita langsung skip aja. Oke, kita skip langsung ke bagian fagositosis atau peradangan. Apa itu fagositosis? Fagositosis merupakan proses penelaan dan pencernaan mikroba yang berhasil masuk ke dalam tubuh oleh sel-sel fagosit. Apa sel fagosit? Yang pertama, fagosit itu ada dua jenis. Fagosit mononuklir, dia monosit atau makrofag, sama fagosit polimorfonuklir. Dia granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, sel mas atau mastosit. Nah, sel fagosit ini dia bergerak ke seluruh jaringan secara kemotaksis. Apa kemotaksis itu? Apa kemotaksis? Oke. Kemotaksis merupakan zat kimia yang diproduksi oleh mikroba. Bahkan mikrobanya sendiri yang bikin ini ya guys, untuk berlindung itu. Leukosit lain atau komponen sel darah lain. Oke. Apa itu makrofag? Makrofag merupakan sel fagosit besar dalam jaringan yang berasal dari perkembangan sel darah putih. Monosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk menelan mikroba untuk dihancurkan secara enzimatis. Untuk menghasilkan fragmen, determinan, dan antigen. Oke, kita langsung masuk ke pertahanan spesifik atau adaptif. Oke, pertahanan spesifik. Pertahanan spesifik ini merupakan suatu kekebalan yang dibentuk oleh tubuh setelah mengenali suatu antigen dan memiliki memori atau kemampuan mengingat kembali terhadap kontak sebelumnya dengan suatu agen tertentu. Nah, jadi bekerja kalau mikrobanya ini berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non spesifik. Jadi kalau ada mikroba dia berhasil masuk lewat pertahanan tubuh non spesifik atau yang pertama tadi yang secara genetik, dia ini itu di komponen imunitas spesifik nih dia sedikit lebih banyak ya guys penjelasannya. Oke, yang pertama ada antigen. Kita harus belajar dulu basic-basic atau fundamentalnya. Kalau kita tidak pelajari, kemungkinan kita tidak bisa lanjut ke selanjutnya. Karena ini merupakan dasar dari sistem ketahanan tubuh, pertahanan tubuh. Apa itu antigen? Antigen, segala bentuk molekul yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Gitu guys. Contohnya, bakteri, virus, protein, karbohidrat, serta sel kanker. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Iya, cerminan antigen, obat antibiotik dan tambahan. Oke, bagian-bagian antigen nih guys ya. Fosit.
Antibody. Apa itu antibody? Atau imunoglobulin Ig, seroprotein globulin. Antibody merupakan protein larut yang dihasilkan sistem imunitas yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut, kemudian ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Oke. Sekian, terima kasih. Inilah penjelasan saya tentang sistem imunitas, dasar-dasarnya dari yang non-spesifik atau genetik, serta pertahanan spesifik. Oke, sekian, terima kasih.